Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Syahraini dari kelas M238 dengan NIM 2304070511106. Nah, di sini saya akan membahas tentang materi pendidikan IPS di SD. Materi yang pertama yaitu pengertian IPS. Menurut Paskur, dalam Kasim tahun 2008, ilmu pengetahuan sosial adalah suatu bahan kajian yang terpadu yang merupakan penyederhanaan, adaptasi, seleksi, dan modifikasi yang diorganisasikan dari konsep-konsep dan keterampilan-keterampilan sejarah, geografi, sosiologi, antropologi, dan juga ekonomi. Menurut Kosasi Jahiri pada Yaba tahun 2006, menyatakan bahwa IPS adalah ilmu pengetahuan yang memadukan sejumlah konsep pilihan dari sejumlah cabang ilmu sosial dan ilmu lainnya serta kemudian diolah berdasarkan prinsip-prinsip pendidikan untuk dijadikan program pengajaran pada tingkat sekolah. Nah, dari kedua pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa ilmu sosial adalah ilmu yang mempelajari tingkah laku manusia dan mempelajari manusia sebagai anggota masyarakat. Ada bermacam-macam aspek tingkah laku dalam masyarakat, seperti aspek ekonomi, sikap, mental, budaya, dan hubungan sosial, serta berkenaan dengan cara manusia menggunakan usaha untuk memenuhi kebutuhannya. Selanjutnya, pengertian pembelajaran IPS di SD. Ilmu pengetahuan sosial atau IPS merupakan salah satu mata pelajaran yang diberikan di sekolah dasar, yang mengkaji seperangkat peristiwa, fakta, konsep, dan generalisasi yang berkaitan dengan isu sosial. Mata pelajaran IPS di dalamnya memuat materi geografi, sejarah, sosiologi, dan ekonomi. Melalui mata pelajaran ilmu pengetahuan sosial, siswa diarahkan untuk dapat menjadi warga negara Indonesia yang demokratis, bertanggung jawab, serta menjadi warga dunia yang cinta damai. Kualitas dan keberhasilan pembelajaran sangat dipengaruhi oleh kemampuan dan ketepatan guru dalam memilih dan menggunakan metode pembelajaran. Oleh karena itu, rancangan pembelajaran guru hendaknya diarahkan dan difokuskan sebagai kondisi dan perkembangan potensi siswa agar pembelajaran yang dilakukan benar-benar berguna dan bermanfaat bagi siswa sehingga mereka mampu dijadikan apa yang dipelajarinya sebagai bekal dalam memahami dan ikut serta dalam melakoni kehidupan masyarakat di lingkungannya. Urgensi pendidikan IPS di SD. Nah, mengapa sih pengembangan IPS sangat penting? Ketika terjadi konflik antar siswa di SD yang berasal dari suku yang berbeda, disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan toleransi terhadap keberagaman budaya. Pembelajaran IPS yang kurang menekankan pada nilai-nilai kebinekaan dan toleransi menjadi salah satu faktor penyebab konflik. Disinilah peran penting pembelajaran IPS di SD. Melalui pembelajaran IPS, siswa dapat diajarkan untuk hidup menghargai perbedaan budaya dan hidup berdampingan secara damai. Peran penting pembelajaran IPS di SD. Pembelajaran IPS di SD memiliki peran yang sangat penting, yaitu yang pertama membentuk karakter siswa, di mana menanamkan nilai-nilai seperti toleransi, kepedulian, tanggung jawab, dan juga cinta tanah air. Yang kedua yaitu meningkatkan pengetahuan siswa. Kita dapat membekali siswa dengan pengetahuan tentang lingkungan, sosial, budaya, dan juga geografi. Yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan berpikir kritis. Di sini kita melatih untuk siswa menganalisis informasi, memecahkan masalah, dan mengambil sebuah keputusan. Yang selanjutnya yaitu membentuk warga negara yang baik. Dengan begitu, menumbuhkan kesadaran akan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Karakteristik pembelajaran IPS di SD. Pembelajaran ilmu pengetahuan sosial memiliki beberapa karakteristik penting yang mendukung perkembangan siswa. Berikut adalah beberapa poin utama mengenai karakteristik tersebut. Yang pertama yaitu interaksi sosial dan pemahaman sosial.
di mana IPS berperan penting sebagai pendorong untuk saling pengertian dan persaudaraan antar umat manusia. Pembelajaran ini memusatkan perhatiannya pada hubungan antar manusia dan pemahaman sosial yang membantu siswa untuk memahami konteks sosial di sekitar mereka. Yang kedua, yaitu pengembangan sikap dan keterampilan sosial. Melalui pembelajaran IPS, siswa diharapkan dapat mengembangkan sikap peka dan tanggap terhadap masalah sosial, termasuk kemampuan untuk bertindak secara rasional dan bertanggung jawab dalam menghadapi isu-isu sosial yang ada di kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ada pendidikan kewarganegaraan. Salah satu tujuan utama dari pembelajaran IPS adalah membentuk generasi muda yang memiliki pengetahuan sosial yang sesuai dengan perkembangan zaman. Hal ini mencakup pengembangan kemampuan pemecahan masalah sosial dan sikap sebagai warga negara yang baik. Yang keempat adalah keterampilan mengkaji masalah sosial. Di sini siswa diajarkan untuk memiliki kepekaan dan kesadaran terhadap masalah sosial yang ada di lingkungan mereka. Pembelajaran IPS juga bertujuan untuk mengembangkan keterampilan siswa dalam mengkaji dan memecahkan masalah-masalah sosial yang mereka hadapi. Yang kelima, ada pendekatan pembelajaran yang variatif. Pembelajaran IPS di SD sering menggunakan berbagai pendekatan seperti model pembelajaran aktif yang melibatkan siswa secara langsung. Nah, hal ini bertujuan untuk meningkatkan motivasi dan hasil belajar siswa. Yang keenam yaitu materi yang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Materi IPS haruslah praktis dengan kehidupan sehari-hari di masyarakat. Hal ini membuat pembelajaran lebih relevan dan mudah dipahami oleh siswa. Yang terakhir ada penyusunan materi yang sistematis. Strategi penyampaian pengajaran IPS didasarkan pada suatu tradisi, yaitu materi disusun dalam urutan. Yang pertama anak atau diri sendiri, kemudian keluarga, kemudian masyarakat atau tetangga, kemudian kota, kemudian region, kemudian negara, dan yang terakhir adalah dunia. Pendekatan ini dapat membantu memahami konsep-konsep sosial secara bertahap dan juga sistematis. Baiklah, itu tadi penjelasan mengenai materi pengembangan pembelajaran IPS di SD. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.